Pemirsa Sekolah Birokrasi channel yang berbahagia, menarik untuk kita bahas tema kita kali ini. Hal yang saya kira hampir semua pegawai pernah mengalami, oleh apa yang disebut dengan stres di tempat kerja. Nah, tips kita dalam hal ini adalah bagaimana cara mengatasi stres para pegawai di tempat kerjanya. Sekedar untuk mendapatkan pemahaman yang sama bahwa stres itu adalah respon alami dari tubuh kita terhadap tekanan. Stres dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti beban kerja yang tinggi, lingkungan kerja yang tidak kondusif, atau mungkin juga karena masalah pribadi. Stres yang tidak dikelola dengan baik itu dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental kita, seperti berwujud kelelahan, sakit kepala, gangguan pencernaan, insomnia, dan bahkan yang paling tinggi depresi. Alangkah baiknya kalau kita mengutip beberapa pandangan para ahli tentang cara mengurangi stres ketika kita di tempat kerja. Saya mengutip pandangan dari Dr. John J. Ratey. Beliau ini seorang psikiater dan penulis buku SPARK, yang dalam bukunya disebut dengan The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. Beliau berpendapat bahwa olahraga adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi stres. Olahraga ini dapat meningkatkan produksi endorfin yang memiliki efek antidepresi dan analgesik. Jadi jangan lupa, ada yang mengatakan minimal 3 kali dalam seminggu, bahkan ada orang yang setiap hari. Tapi yang perlu dijaga jangan sampai kemudian ototnya stres karena terlalu banyak olahraga yang membebani sel-sel tubuh kita. Yang kedua adalah Dr. Michael T. Smith. Ini seorang pakar manajemen stres dan penulis buku Response: A Proven Method for Reducing Stress, Anxiety and Tension, yang berpendapat bahwa latihan relaksasi seperti meditasi dan yoga itu dapat membantu tubuh dan pikiran kita untuk rileks. Ahli yang ketiga yang saya kutip adalah Dr. Ronald Frederick, seorang pakar manajemen stres, menulis sebuah buku yang berjudul The Stress Solution: Living a Healthy and Productive Life. Beliau berpendapat bahwa penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan, karena hubungan yang baik itu bisa memberikan dukungan dan mengurangi stres. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pegawai untuk mengurangi stres ketika sedang bekerja. Yang pertama adalah kenalilah batas kemampuan sendiri. Pegawai perlu mengenal batas kemampuannya di dalam bekerja. Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan pekerjaan yang terlalu berat atau melebihi batas kemampuan. Yang kedua, buatlah prioritas. Pegawai itu perlu membuat prioritas dalam pekerjaannya. Fokuslah pada tugas-tugas yang penting dan paling mendesak. Jangan semua mau diselesaikan. Jangan malu untuk meminta bantuan dari rekan kerja atau atasan Anda jika memang Anda terpaksa atau kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Karena itu, lakukanlah untuk mau menerima bantuan dari pihak lain. Pegawai juga perlu menjaga pola hidup yang sehat, seperti makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan cukup tidur. Ini yang kita sebut dengan upaya menjaga pola hidup sehat. Dan berikutnya, melakukan aktivitas relaksasi. Karena itu pegawai perlu meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas relaksasi, misalnya dengan mendengarkan musik, membaca, berkebun mungkin, atau jalan-jalan ke tempat-tempat yang disukai. Dari sisi organisasi juga perlu memberikan bantuan kepada pegawainya agar tidak mengalami stres. Karena itu organisasi harus bisa memastikan beban kerja yang seimbang, ya, di mana organisasi perlu memastikan bahwa beban kerja yang diberikan kepada bawahannya itu sudah seimbang dan tidak terlalu berat,
Beban kerja yang terlalu berat dapat menyebabkan stres dan kelelahan bagi pegawainya. Yang kedua adalah peran organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Karena itu organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, dan terutama dalam kaitan dengan menciptakan lingkungan kerja yang dapat membantu pegawai untuk merasa lebih nyaman dan tidak stres ketika bekerja. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Organisasi perlu memberikan kesempatan kepada pegawai, terutama untuk mengembangkan diri, karena ini bisa membantu pegawai untuk menempatkan atau untuk meningkatkan kompetensinya dan merasa lebih puas dengan pekerjaannya. Yang keempat adalah menyediakan program bantuan kepada pegawai. Organisasi bisa menyediakan berbagai program bantuan kepada pegawai, misalnya program konseling, program kesehatan mental, dan program kesejahteraan pegawai. Program bantuan kepada pegawai ini bisa membantu pegawai untuk mengatasi stres dan masalah-masalah lainnya yang dihadapi oleh mereka.